kuasa dalam darah. Badan transformasiku tidak mempunyai perasaan jasmani sama sekali. Ketika kami terangkat dari tepi laut, sensasi terbang dalam badan transformasiku tidak membuatku merasa pusing atau pening kepala. Sebab, badan transformasiku tidak memberi reaksi, seperti badan duniawiku jika dalam keadaan yang sama. Benang merah tua. Ketika kami sampai di kerajaan sorga, kami berjalan melalui jalan yang telah kami kenal, melewati gerbang yang sekarang sudah biasa kami lalui, dan masuk istana putih. Kami mengganti pakaian dengan pakaian kerajaan yang indah. Lalu kami pergi ke kolam lagi. Kolam ini sangat istimewa, tempat yang luar biasa. Sekali lagi aku menyanyikan lagu-lagu dalam roh, dan menari di hadapan Tuhan. Ia hanya duduk di atas batu laut, dan menontonku, menikmati kegembiraanku. Kelihatannya ia senang melihatku, menari dan menyanyi dan memuji Tuhan. Katanya, Apakah engkau suka tempat ini, putriku? "Ya Tuhanku." Aku akan membawamu kemari, setiap kali engkau ke sorga. Pernyataan ini menggetarkan perasaanku, untuk dua sebab. Aku ingin terus kembali, dan aku suka sekali keadaan yang istimewa dan luar biasa dekat kolam ini. Tempat ini seperti suatu sumber yang tenang, jauh dari kesibukan dunia. Tempat yang menyegarkan, penuh sukacita. Aku mencintai keadaan di sini. Tidak lama, kami meninggalkan kolam dan berjalan menuju bangunan putih, di mana kami berganti jubah seperti sebelumnya, dan terbang ke bawah menuju pantai di bumi. Aku heran, mengapa ia tidak menunjukkan sesuatu yang baru ketika ia membawaku ke sorga kali ini. Kami berjalan sepanjang sungai, di mana terowongan yang pernah kulihat itu berada, dan aku melihat sungainya berubah menjadi darah. Yesus menunjuk. Itu darahku, darah yang kutumpahkan bagi anak-anakku. Kata-katanya menyebabkan aku menangis. Aku menundukkan kepalaku, dan mulai terseduh-seduh. Tuhan memegang kepalaku, dan berkata, Jangan menangis, putriku. suaranya bernadakan permohonan yang memilukan, menyebabkan aku terus menangis. Ia ingin sekali anak-anaknya mengetahui bahwa dengan sukarela ia mencucurkan darahnya untuk mereka. Tetapi banyak yang gagal untuk mengetahui pemberian yang luar biasa ini dalam hidup mereka. Lagi, kebenaran Alkitab bergema di dalam pikiranku. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Aku tahu bahwa kenyataan ini menyebabkan sakit dan pedih di hati Tuhanku, dan aku merasa begitu berharga dan bersyukur bahwa Ia telah memilih untuk berbagi perasaan-perasaan ini denganku. Ia berkata, Aku melakukan segalanya untuk anak-anakku. Walaupun demikian, ada dari mereka yang tidak percaya, dan bahkan beberapa yang percaya tidak hidup menurut firman-Ku. kesedihan yang terpantul dari suara Tuhanku sangat nyata. Aku teringat bagaimana ia menangisi kota Yerusalem, karena orang-orang di sana tidak peduli akan dia. Aku teringat bagaimana ia sedih oleh kenyataan bahwa murid-muridnya tidak mengerti dia. Ia sangat berduka oleh kenyataan bahwa beberapa dari antaranya tertidur daripada berdoa pada malam ia dikhianati. Bagaimana sakit hatinya ketika Petrus menyangkal bahwa ia mengenalnya,
dan bagaimana dalamnya penderitaan yang dialaminya ketika Yudas Iskariot mengkhianatinya. Bahkan, setiap hari seperti yang dikatakannya padaku, anak-anaknya menolak dia, mengkhianatinya, melupakan dia, dan kehilangan kuasa darahnya yang telah ditumpahkannya bagi mereka. Aku dapat merasakan kedukaan yang dalam yang dialami oleh Tuhanku. Sekarang, aku tahu lebih dari sebelumnya mengapa panggilanku harus dipenuhi. Orang-orang, baik yang diselamatkan maupun yang sesat, perlu mengetahui kuasa darah Yesus. Mereka perlu mengerti segala yang telah dilakukannya untuk mereka di Bukit Kalvari, umat Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang dunia, perlu mengetahui bahwa Yesus telah membuka jalan bagi mereka untuk mengalahkan dunia, kegelapan, yang jahat, dan semua pekerjaan musuh. Darah Yesus adalah benang merah tua yang menyusun seluruh Alkitab, yang telah membuka jalan bagi mereka. Mereka perlu mengerti bahwa kebenaran yang dikatakan Yesus di dalam Wahyu sekarang ini ada pada zaman kita juga. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Bapakku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Bapakku, nama kota Bapakku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Bapakku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.